Memenangi 3 proyek prestisius berskala nasional membawa Frederick menjadi lebih dekat dengan sosok Presiden Soekarno. Kedekatan Friedrich Silaban atau Frederick dengan Presiden Soekarno ternyata tidak menjamin sang arsitek untuk secara mulus memperoleh hadiahnya sebagai pemenang sayembara rancangan Masjid Istiqlal. Sebagai arsitek pemenang sayembara, Friedrich Silaban mendapat penugasan untuk meneruskan perancangan. Pada 1961, Frederick resmi masuk ke dalam organisasi Panitia Masjid Istiqlal. Ia ditunjuk menjadi arsitek perencana dan wakil komandan pelaksana. Namun, masalah sudah menghampiri di awal. Sebanyak 11 lembar gambar asli rancangan yang seharusnya berada di Yayasan Masjid Istiqlal ternyata hilang dan tidak ditemukan. Frederick akhirnya terpaksa menggambar kembali rancangannya lebih lengkap 33 lembar, sekaligus mempersiapkannya sebagai dokumen perencanaan yang berhasil diselesaikan 1 tahun kemudian pada Mei 1962. Rancangan ini sekaligus digunakannya untuk mengusulkan agar kapasitas masjid dikurangi menjadi 5.000 jemaah, bukan 20.000 jemaah seperti yang diinginkan Presiden Soekarno. Usulan ini ditolak mentah-mentah. Jiwa nasionalisme Frederick yang melekat kuat membuatnya tetap berkomitmen mengawal dan merampungkan pembangunan Masjid Istiqlal meski menghadapi berbagai rintangan. Ego dan kepentingan pribadi ia kesampingkan. Meski sebagai pemenang sayembara dan memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Soekarno, Frederick ternyata hanya menerima hadiah sekitar 0,005% dari biaya pembangunan, yaitu Rp25.000 dan medali emas 75 gram. Jauh di bawah standar internasional, yaitu 0,5-1%. Dengan demikian, hadiah yang diterimanya dianggap sebagai hadiah simbolis. Pembangunan Masjid Istiqlal bukanlah proyek yang berjalan mulus. Masalah ekonomi dan politik mendera kencang. Saat peristiwa G30S hingga Desember 1965, praktis kegiatan pembangunan vakum karena tidak adanya pasokan dana. Tindakan penyelamatan langsung diambil. Pada 10 Januari 1966, Presiden Soekarno menginstruksikan Presidium Kabinet Dwikora agar 2 proyek vital negara, yaitu Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal, disertakan dalam pembiayaan proyek mandataris. Akhirnya, pembangunan mulai bergeliat kembali pada Februari 1966. Kepemimpinan nasional berganti pada 1967 dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto di Orde Baru. Bagaimana nasib pembangunan Masjid Istiqlal? Pemerintahan Orde Baru berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Masjid Istiqlal. Pada kurun waktu 1969 sampai 1971, pembangunan diprioritaskan pada Topping of Kubah sebagai komponen terpenting dan paling sulit.